Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Fransiskus, utusan Allah, meninggalkan rumahnya, melepaskan harta warisannya, menjadi miskin dan hina dina. Tetapi Tuhan mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman di Tuhan, salam sejahtera. Hari ini Senin 4 Oktober, peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang orang Samaria yang baik hati. Walaupun dianggap sebagai orang asing, orang Samaria itu justru mengajarkan cinta yang tak mengenal batas. Karena hatinya tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang yang menderita. Di masa ini pun terdapat banyak orang yang terkapar di sekitar kita. Apakah kita mengabaikan atau mengelak ketika diminta bantuan? Belajarlah dari Santo Fransiskus dari Assisi yang juga memiliki hati yang penuh cinta untuk sesama. Umat beriman, sebentar lagi kita akan mendengar saja. Kita sesama dan dosa. Kita bersihkan hati agar layak dan pantas dan sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, benar jawabmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi, untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur.
Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas kedelai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasih kepada. Yesus berkata kepadanya, pergilah dan lakukanlah demikian. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, cinta tak perlu pengorbanan saat kau mulai merasa berkorban. Saat itu, cintamu mulai pudar. Demikianlah yang pernah disampaikan oleh Mbah Sujiwotejo dalam twitter.com @sujiwotejo tertanggal 14 Oktober 2013. Demi orang yang kita cintai, kita selalu siap dan merasa senang untuk melakukan apa saja. Tujuannya hanya satu, yaitu membuat orang yang kita cintai bahagia. Bagi yang benar-benar cinta, dalam pikirannya sudah terhapus kata berkorban. Tuluslah dalam mencintai secara terus-menerus, hingga kita benar-benar paham sekaligus mengerti bahwa dalam cinta tak ada pengorbanan. Yang ada hanya ketulusan dan keikhlasan. Hendaknya kita belajar dari orang Samaria yang baik hati mengenai ketulusan dan kebaikan. Dalam buku Dr. Joseph Sutanto yang berjudul Ketika Salib Terasa Berat, di halaman 167 ada pertanyaan spontan yang sangat menarik. Berapa kali orang Samaria ini bolak-balik ke tempat penginapan? Jawabannya mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Jawaban yang tepat akan kita peroleh kalau kita membaca teliti teks Injil Lukas 10 ayat 34 sampai 35 hari ini. Menurut Dr. Joseph Susanto, jawaban yang memungkinkan adalah 3 kali. Dari kisah ini, kita diajak untuk melihat kualitas diri kita dalam berbuat baik kepada sesama. Apakah kita sudah total memberikan kebaikan kepada sesama? Oleh karena itu, tuluslah dalam mencintai secara terus-menerus. Jadilah pembawa cinta dan damai bagi sesama, seperti teladan Santo Fransiskus Assisi yang kita peringati hari ini. Hilangkanlah rasa pengorbanan, karena ketika kita merasa berkorban, saat itu juga kita sudah mulai merasa berjasa.
Kita tidak menyadari bahwa ketika ada rasa berjasa, di situ cinta mulai pudar. Maka mari kita menjadi sesama bagi orang lain dengan total membantu mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kasih setia, Engkau telah memanggil Santo Fransiskus dari Assisi untuk menghidupi kemiskinan dan kerendahan Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi manusia. Semoga kami mampu mengikuti putra-Mu dan bergembira dalam karya cinta kasih bagi sesama. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah Maha Kasih menganugerahkan berkat-Nya kepada kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ku jatuh